Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Andrea? Baik, Kek. Makin cantik kamu terlihatnya. Dari sini, dari sana nggak tahu. Lagi kegiatan apa sekarang? Aku di sekolah sih lagi latihan dance, Kek. Oh, Buat race meeting. gitu. Oh, dance-nya tradisional atau modern? Modern. Modern. Andrea sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah itu artinya sehat. segala puji bagi Allah, seru sekalian Allah. Jadi alhamdulillah itu wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dituliskan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Kira-kira begini bunyinya, la in syakartum la adzidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya mau tahu? Nah, tatkala Tuhanmu berkata, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, artinya kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus sering bersyukur. Ya, tidak boleh kufur nikmat. Seberapapun yang kita terima, udara yang kita hirup, terus kita syukur. Gitu. Nah, hari ini kamu mau dengar cerita kakek tentang apa? Apa aja deh, Kek. Yang penting seru. Ya. Pertama, kakek memang seru. Tidak seperti kakek-kakek yang lain. Makanya kakek selalu ceria dan bersyukur. Ya. Nah, Andrea, hari ini kakek akan bawain satu cerita tentang yang ada kaitannya dengan surah Ibrahim ayat 7 tadi, yaitu tentang akibat kufur nikmat. Begini ceritanya. Di satu padang rumput terdengar bunyi seruling meliuk-liuk. Meliuk-liuk. Kadang gembira, kadang menyayat-nyayat. Peniupnya adalah seorang pemuda, kekar, tapi berkepala botak. Duduklah seorang pemuda berkulit belang di sekujur tubuhnya seperti macan tutul, bersandar di bawah pohon sambil melamun. Dirinya tampan dan berkulit bersinar. Sementara orang yang buta matanya berdiri mondar-mandir di sekitar situ dengan membawa tongkat kesayangan. Mereka adalah 3 sahabat yang diberi cobaan oleh Allah dalam hidupnya. Dia adalah si botak, si belang, dan si buta. Maka si botak, si belang, si buta menjadi julukan mereka sahabat ini. Banyak orang yang mencibir bahkan membuang muka bila berpapasan dengan mereka. Anak-anak kecil yang nakal sering mengolok-olok, bahkan melempari batu kepada mereka. Masyarakat di situ memang tidak ambil peduli dengan perlakuan anak nakal itu karena mereka menganggap ketiga pemuda itu memang pantas diperlakukan seperti itu. Itu awal cerita. Namun Andrea, Allah tetap sayang pada mereka. Buktinya mereka tetap bertahan hidup, tetap mendapat makanan walaupun tidak memadai. Bahkan Allah senang melihat mereka dalam keadaan kurang beruntung. Mereka tetap mempertahankan keimanannya. Hingga satu ketika Allah hendak menguji keimanan mereka. Diutuslah oleh Allah seorang malaikat yang berwujud menjadi seorang laki-laki yang tampan, mendatangi rumah si belang. Sungguh terkejut si belang. Ia terpesona melihat tamunya itu. Si belang mempersilahkan tamunya masuk. Di dalam, mereka berbincang-bincang sebentar. Nah,
Ketika hendak pulang, tamu itu menyampaikan terima kasih dan bertanya kepada si belang, "Apa yang kau inginkan dalam hidup ini, hai belang?" Si belang spontan menjawab, "Aku ingin wajah dan kulitku cemerlang seperti tuan, sehingga orang-orang tidak lagi jijik melihatku." Lalu tamu itu mengusap tubuh si belang. Keajaiban pun terjadi. Kulit si belang tiba-tiba perlahan-lahan berubah menjadi bersih cemerlang. Kulitnya yang kisut pun menjadi kencang seperti kakek. Ia mencubiti badannya seolah tidak percaya apakah dia mimpi. Betul, saya tidak mimpi. Begitu ucap si belang. Lalu apa lagi yang kau inginkan dalam hidup ini? Kata tamu tadi. Belang ragu menjawab, "Aku ingin memiliki onta, tuan." Jawab si belang dengan malu-malu. Tamu itu lalu menepuk bahu si belang. "Pergilah ke belakang rumahmu. Di sana telah menunggu seekor unta yang bisa kau ternakan. Semoga Allah memberikan kebarokah padamu dan untamu." Si belang berlari menuju ke belakang rumahnya. Dilihatnya seekor unta yang gemuk. Unta gemuk. Perutnya bunting. "Terima kasih, tuan." Dicarinya tamu itu, tapi sudah tidak ada. Sebab tamu penjemaah malaikat tadi sudah menuju rumah sahabat yang satunya lagi, yaitu si botak. Sesampainya di sana, si botak pun mempersilahkan masuk. Mereka pun berbincang-bincang sebentar. Ketika hendak pulang, tamu itu pun bertanya pada si botak, "Hei, apa yang kau inginkan dalam hidup ini? Andai kepalaku ditumbuhi rambut, betapa senangnya aku." Lalu tamu itu mengusap kepala si botak. Perlahan-lahan kepalanya tiba-tiba ditumbuhi rambut helai demi helai. Hingga semakin lama semakin lebat. Si botak pun terkesima. Ajaib, hebat, ditarik-tariknya rambut itu. Dia tertawa. Aku harus beli sisir kalau begini caranya." Sebelum pergi, tamu itu kembali bertanya, "Hei, apa lagi yang kau inginkan dalam hidup ini?" Spontan si botak menjawab, "Aku ingin seekor sapi yang dapat aku ternakan." Sekarang dengarlah apa yang berbunyi di belakang rumahmu. Semoga Allah memberi barokah padamu dan sapimu. Demikian kata tuan tadi. Si botak langsung menghambur ke belakang. "Oh, aku punya sapi sekarang. Sekarang aku kaya." Ia tidak memperdulikan tamunya yang diam-diam sudah pergi menuju rumah temannya yang satu lagi, yaitu si buta. Apa yang terjadi di rumah si buta hampir sama dengan kejadiannya di rumah kedua sahabatnya yang tadi. Hanya ketika tamu itu bertanya tentang keinginan, si buta menjawab, "Aku ingin sekali Allah mengembalikan kedua mataku sehingga aku dapat melihat indahnya pemandangan dunia ini." Sang tamu mengusap mata si buta. Perlahan-lahan penglihatan si buta melihat remang-remang, makin lama makin jernih, makin jelas. Lantas si buta menjawab, "Sungguhkah yang terjadi ini? Sungguhkah yang terjadi ini? Mimpikah saya?" Allah telah mengabulkan keinginanmu. Sekarang, apalagi yang kau inginkan? Demikian tamu itu bertanya lagi kepada si buta. "Yang kuinginkan," jawab si buta, "bisa melihat saja bagiku sudah merupakan suatu pemberian yang tiada taranya. Tapi baiklah, aku hanya ingin bertenang kambing." Lantas tamu itu bilang, "Lihatlah di belakang rumahmu. Allah telah memberikan apa yang kau inginkan. Semoga Allah memberi barokah padamu dan kambingmu." Lalu tamu itu menghilang begitu saja. Singkat cerita Andrea, si belang, si buta, si botak, kehidupannya makin membaik. Usaha mereka maju pesat. Jumlah ternak mereka yang mereka miliki kian bertambah hingga ribuan jumlahnya. Kini mereka menjadi orang terpandang. Bertahun-tahun mereka menikmati kebahagiaan. Allah pun senang melihat mereka. Kini tibalah
ujian berikutnya. Apa itu ujiannya? Allah ingin menguji seberapa tinggi keikhlasan, kejujuran, keluhuran budi, dan keimanan mereka. Allah lantas kembali mengutus malaikatnya dan mendatangi ketiga sahabat tadi. Malaikat itu berubah menjadi orang yang tua, lusuh, berkulit belang, lalu mengutuk pintu rumah si belang. Setelah dibuka, orang tua renta itu memohon, "Wahai tuanku yang baik, saya lapar. Sudahkah kiranya Tuhan memberikan makanan dan uang untuk meneruskan perjalanan saya?" Demikian kata Pak Tua. Si belang menjawab dengan kasar, "Apa? Minta makanan dan uang? Enak saja. Aku tidak akan memberikan hartaku pada sembarang orang. Apalagi orang tua belang sepertimu. Kebutuhanku aja masih banyak. Tahu?" Begitu kata si belang. "Tuan," kata Pak Tua, "bukankah dulu Tuan miskin dan berpenyakit seperti saya? Masih ingatkah Tuan bahwa Allah telah menolong Tuan dan memberikan rezeki hingga Tuan menjadi sekarang ini?" Si belang menjawab dengan sombong, "Betul, dulu aku memang sakit seperti kamu, Pak Tua. Tapi sekarang aku sudah sembuh dan menjadi orang terhormat. Dan semua kekayaan berasal dari warisan yang kuperoleh dari nenek moyangku. Sekarang pergilah jauh-jauh." Demikian si belang berkata pada Pak Tua, "Melihat tampangmu hanya membuat aku teringat pada masa lalu. Aku tak suka." Lantas Pak Tua itu sambil tersenyum bilang, "Baiklah, kalau memang Tuhan berkata dusta kepada saya bahwa semua kekayaan yang diberikan kepada Tuhan bukan dari Allah, maka Tuhan akan kembali seperti semula." Malaikat pun pergi meninggalkan si belang menuju rumah si botak. Ia berubah wujud menjadi orang tua lusuh tapi berkepala botak. Lalu ia merintih-rintih di depan pintu pagar rumah si botak. Pak Tua langsung mengatakan sesuatu kepada si botak. "Tuan, saya lapar sekali, kepala saya pusing, kasihinilah saya." "Hei, kepalamu pusing bukan karena belum makan, tapi karena tak berambut. Aku tidak punya makanan untuk orang sepertimu. Masih banyak kebutuhan yang belum aku penuhi." Pak Tua itu menjawab lagi, "Tuan, kata orang dulu, Anda ini tak berambut dan miskin seperti saya. Mengapa Tuan lupa akan nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah?" Lantas si botak menjawab, "Haha, betul. Dulu aku memang botak. Aku bisa sembuh seperti sekarang ini karena rajin mengolesi kepalaku dengan berbagai ramuan obat herbal. Dan aku bisa kaya karena aku pewaris tunggal keluargaku." "Baiklah," kata Pak Tuan. "Kalau memang Tuan tidak meyakini kebesaran Allah, maka Tuan akan kembali seperti semula. Sungguh kasihan kau orang tua. Kalau kau anggap kesembuhan dan kekayaanku ini dari Allah, mengapa kau tidak minta saja dari Allah? Nyatanya kau tetap miskin dan botak sampai tua." Andrea, pengemis botak itu lalu pergi dan berubah wujud menjadi orang tua yang buta. Seperti biasa, mengetuk pintu. Dan sesampai di sana, Pak Tua itu bilang demikian, "Wahai Tuan, bolehkah saya menumpang istirahat sebentar? Saya lelah sekali. Tongkat saya menyentuh pagar rumah Anda, saya pikir dekatnya tentu ada rumah." "Oh, tentu saja Pak, mari," kata si buta. "Ku bimbing Anda menuju ruang tamu." Si buta mendudukkan tamu itu di sofa, lalu melanjutkan pembicaranya. "Pak, tahukah Bapak
bahwa aku pun dulu buta seperti Bapak. Demikian kata si buta. Namun Allah telah memberi karunia kepadaku. Aku bisa melihat rupaku yang tampan. Kekayaanku berlimpah. Keluargaku hidup sejahtera. Itu berkat doa seseorang yang tak aku kenal, yang tak aku kenal dan pernah mengunjungiku. Aku dulu tidak punya apa-apa, Pak. Setiap melihat nasib dan kekayaanku, aku selalu ingat bahwa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lebih senang bila aku dapat membagikan sebagian kebahagiaanku ini pada orang yang kurang beruntung seperti Bapak. Lantas Bapak itu bilang, dengarlah wahai Tuhan yang baik hati, bahwa orang yang dulu mengunjungi mendoakan Tuhan adalah saya. Saya adalah malaikat, utusan Allah. Berbahagialah engkau. Kau telah lulus ujian dari Allah. Hanya yang berperasaan halus dan berbudi sesamanya yang dapat merasakan kehadiran Allah di kehidupannya. Tidak seperti kedua sahabatmu yang mengingkari kenikmatan dan kesenangan yang telah diberikan Allah. Mereka menjadi kikir dan sombong dan tidak tahu berterima kasih. Perangainya menjadi kasar. Aku telah berkunjung pada mereka, tetapi aku dihina dan diusir. Lihatlah nasib mereka, kaulah yang paling beruntung. Karena kenikmatan duniawi tidak mencengkram hatimu. Seiring dengan perkataannya, malaikat pun sirna dari hadapan si buta. Andrea, tiba-tiba datanglah kedua sahabatnya sambil meraung-raung menyesali nasib mereka. Mereka telah kembali menjadi sebelang yang lusuh dan si botak yang miskin. Tidak sehelai pun rambut tumbuh di kepalanya si botak. Sambil memeluk keduanya, si buta hanya bisa menghibur. Sudahlah, mintalah ampun dan bertaubat kepada Allah. Allah pasti berkenan dan membuka pintu maafnya. Semua kekayaan, kesejahteraan, karunia adalah milik Allah semata. Kita tidak punya hak sedikit pun. Kita tidak punya hak apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ceritanya Andrea. Jadi benar apa yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7. Ketika kita pandai bersyukur, maka seketika itu pula Allah menambah nikmatnya kepada kita. Tapi ketika kita kufur, seketika itu pula Allah memberikan azabnya. Gitu. Jadi Andrea kalau bangun tidur segar, bisa bernafas, lantas Andrea harus bersyukur. Ucapkan alhamdulillah. Kalau Andrea turun dari tempat tidur, ada sarapan pagi, harus bersyukur. Ucapkan alhamdulillah. Begitu cerita kita hari ini. Nanti kakek bawakan cerita-cerita yang lain yang lebih bagus lagi ya. Ya, kita ke pemirsa Sahabat TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.